Semua suku di Nusantara yang jumlahnya begitu banyak dan beragam memang masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri. Tradisi, budaya, dan karakter yang ada di setiap suku di Nusantara itulah yang menciptakan dan membentuk keunikan dan kekhasan suku-suku yang ada. Dari keunikan dan kekhasannya itulah yang kemudian bisa kita lihat dan tahu kenapa suku Jawa berbeda dengan suku-suku lainnya di Nusantara ini. Keunikan dan kekhasannya itu pula yang kemudian membentuk warna-warni suku-suku di Nusantara. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh di mana orang Jawa atau suku Jawa memiliki banyak keunikan yang membuat mereka banyak diterima di setiap tempat yang mereka diami. Berikut ini adalah keunikan-keunikannya. Yang pertama adalah orang Jawa kalem dan suka mengalah, sebagaimana dengan orang Batak yang memiliki suara khas keras atau orang Timur yang bernada tinggi. Orang Jawa juga memiliki kekhasan dalam berbicara lemah dan lembut atau santun. Sifat inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di masyarakat luas. Belum lagi ketika orang Jawanya asli Solo, maka kita akan menobatkannya sebagai sesosok makhluk terlembut di muka bumi ini. Apalagi perempuan Solo yang terkenal sangat sopan dan lembut gemulai. Selain itu, dengan tingkat kesabarannya yang hebat, membuat mereka bisa sukses di setiap tempat di mana mereka berada. Kesuksesan itu juga disebabkan oleh sikap mereka yang mudah diterima orang. Dengan bahasa yang lembut, mereka mudah diterima. Soal bahasa ini, dalam pandangan Profesor Noam Chomsky, dikatakan bahwa bahasa bukan dihasilkan dari interaksi sosial, akan tetapi sudah melekat di dalam genetik manusia. Bahasa bukan diketahui karena proses pembelajaran, akan tetapi sudah ada dalam struktur biologis manusia. Hal ini tetapi bertolak belakang dengan pandangan umum yang dipegang oleh para filsuf sebelumnya yang memandang bahwa bahasa itu adalah tabula rasa, yakni sesuatu yang dipahami melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, orang Jawa adalah ahli dalam membaur. Ketika orang Jawa memasuki lingkungan baru, sebisa mungkin ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sepertinya mereka memiliki keahlian dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru. Mungkin ada sebagian kita menganggapnya lain, dan tak jarang juga membuat sebagian yang lain jengkel. Tapi itulah mereka, dengan begitu mereka akan membaur dengan cepat dan pada akhirnya diterima oleh masyarakat. Kemudian yang nomor 3, orang Jawa itu super pemalu dan rajanya sungkan. Sifat yang satu ini kadang membuat kita risih. Namun, suka tidak suka sifat ini adalah bentuk dari implementasi sikap sopan dan kalem. Tapi, jangan salah, sikap ini hanya akan mereka tunjukkan ketika awal perkenalan saja. Ketika sudah akrab, maka mereka sama dengan teman-teman yang lain. Namun, tidak jarang juga ada yang konsisten dengan sikap mereka yang satu ini. Kemudian yang keempat, orang Jawa itu akan kesulitan dalam menghilangkan sifat medoknya. Bukan karena mereka sudah terlalu lama terbiasa dengan proses bermedok ria itu, namun struktur rongga mulut, kerongkongan, dan peta pembentukan kata dan kalimat dalam kepala memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan karakter medok. Hal ini sulit sekali dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Hal yang sama dijumpai pada bangsa India, di mana kalau berbicara selalu menggelengkan-gelengkan kepala dan mengulurkan telapak tangan. Dan ini sudah dimulai sejak kanak-kanak. Kemudian yang kelima, orang Jawa jago bercerita. Hal berikutnya yang menjadi ciri khas orang Jawa adalah tabiat suka ngomong yang tidak ada duanya. Orang Jawa begitu senangnya ngomong berlama-lama. Jika bangsa Jepang kerja dalam sehari 12 jam, maka hal yang sebaliknya terjadi pada orang Jawa. Mereka dalam sehari bisa ngomong sampai 12 jam. Jadi jangan heran kalau Soekarno itu bisa berpidato berlama-lama, karena tabiat suka ngomong itu diwariskan dari jalur ayahnya. Soekarno sudah dikasih ngomong 2 jam malah minta tambah. Begitu juga dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa lainnya yang sukanya ngomong dan ngomong. Bandingkan dengan Raja George VI dari Inggris yang bahkan untuk ngomong satu kalimat saja sampai harus konsultasi ke dokter. Hitler saja yang dikenal ganas dan buas itu ngomong paling lama 15 menit kalau pidato. Sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang khasnya orang Jawa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.